Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafasiluddin dengan NIM G0024210 dari kelompok B2 atau SGD 12. Jadi pada kesempatan kali ini dalam video ini saya akan sedikit menyampaikan laporan anatomik yang kedua, yaitu mengenai OGF ya, atau kepanjangan dari organa genitalia feminina atau alat kopulasi wanita. Langsung saja ke soalnya, yaitu jelaskan anatomi vagina eksterna atau OGF eksterna seperti itu. Next saja. Nah, jadi OGF eksterna sendiri dia itu ada bagian-bagian tentunya. Ada dimulai dari bagian paling atas, ada yang namanya mons pubis. Jadi mons pubis ini dia itu ada di daerah sini. Nah, mons pubis itu dia itu merupakan area kulit yang menonjol dan menutupi simfisis osis pubis. Dan dia itu ditutupi oleh pubes atau rambut pubisnya ini. Rambut-rambutnya ini namanya adalah pubes. Selanjutnya klitoris atau gland klitoris. Jadi gland klitoris ini kalau di pria itu dia berhomolog dengan gland penis. Nah, gland klitoris ini letaknya ada di sini. Dia itu merupakan organ erektil yang homolog dengan gland penis pria yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya ada labia mayor. Jadi labia mayor itu letaknya ada di samping sini. Labia mayor. Nah, labia majora ini atau labia mayor ini merupakan pelipatan kulit yang menonjol dan membentang ke arah caudosal dari mons pubis. Dan dia ini homolognya dengan kalau dengan OGM dia itu berhomolog dengan testis. Kalau testis itu ovarium, skrotum, skrotum pria. Jika dia ke arah anterior dan posterior, labia mayor dexterus sinister akan saling bertemu membentuk commissura labium anterior et posterior. Jadi kalau labia mayor yang dextra sinistra itu bertemu, dia itu akan membentuk yang namanya commissura labiorum anterior et posterior seperti itu. Lalu ada labia minor. Labia minor itu letaknya lumayan di sini. Kalau labia minor itu di sini, dia itu ada di dalamnya. Jadi labia minor itu lebih ke dalam dibandingkan labia mayor. Labia minor ini merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Terletak di antara kedua labia mayor, dan labia minor ini membatasi bagian lateral dari OW dan orificium vaginae. Pada wanita yang sudah berpubertas, akhiran posterior dari labia minor, dextra sinistra akan berhubung membentuk frenulum labiorum pudendi atau faucet. Ke arah anterior, setiap labia minor ini terbagi jadi dua. Jadi labia minor ini sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada lapisan atas dan lapisan bawah. Yang lapisan atas dia itu berjalan di atas klitoris. Ini kan klitoris tadi, berarti dia berjalan di atas klitoris. Itu dia membentuk pelipatan dan menutup gland klitoris disebut prepucium clitoridis. Jadi gland klitoris ini dia itu kan semacam tadi yang sudah sampaikan itu organ erektil ya. Nah, dia itu ada semacam lapisan yang menutupi atau kulit yang menutupi. Dia itu namanya adalah prepucium clitoridis. Kalau di pria itu ada yang namanya prepucium gland penis, di wanita juga ada prepucium gland clitoridis. Lalu dia juga ada yang di lapisan bawah, jadi dia berjalan di bawah klitoris dan bertemu membentuk frenulum clitoridis. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum ini letaknya dia itu ada di bawah sini. Nah, ini yang ketarik ini. Nah, ini adalah vestibulum. Nah, vestibulum sendiri ini merupakan ruang yang dikelilingi oleh labia minus tadi, yang dimana dia itu menjadi muara ostium uretra, ostium vaginale, dan ductus glandula vestibularis mayor dan juga minor. Lalu yang terakhir dia ada glandula vestibularis mayor atau disebut glandula Bartholin. Nah, glandula Bartholin ini memiliki homolog dengan glandula bulbouretralis pada pria. Setiap glandula memiliki ductus yang akan berada tepat di lateral cekungan di antara dua labia minor. Jadi di cekungan antara dua labia minor dia itu adalah tempat muara dari glandula. Oke, selanjutnya mungkin saya akan sedikit membahas himen.
Jadi di sini ada 5 tipe himen, ada imperforate himen, ada annular himen, septate himen, scribiform himen, juga paros introitus himen. Jadi yang pertama imperforate himen. Nah, imperforate himen ini dia itu adalah himen yang dimana dia tidak memiliki lubang. Bisa dilihat di sini, dia tidak memiliki lubang sehingga sehingga darah menstruasi itu tidak dapat keluar dari vagina seperti itu. Bisa dikatakan ini adalah bentuk abnormal dari sebuah himen. Nah, kalau di sebelahnya itu ada annular himen, ini adalah bentuk himen yang normal. Lalu di jenis lain ini juga normal aseptat himen, ada juga scribiform himen. Nah, yang terakhir ini adalah paros introitus. Jadi paros introitus ini adalah bentuk himen ketika dia itu sudah ruptur. Nah, ini masih aja. Jadi kalau misalnya himen itu sudah ruptur, dia itu terlihat seperti semacam tonjolan kecil seperti itu. Yang dimana dia itu letaknya di pinggir vagina, itu disebut dengan caruncula hymenalis. Nah, untuk letaknya itu di sini nih. Ini yang jendolan ini. Nah, itu namanya adalah caruncula hymenalis. Mungkin cukup itu untuk laporan video anatomi kedua saya mengenai OGF eksterna. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.